Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lunggu Solihah dari SMA Negeri 12 Bungo, CGP Angkatan 9 tahun 2003 akan memaparkan tugas demonstrasi konstekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini, guru biasanya mengungkapkan pernyataan seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, kamu berhak merasa begitu. Pada proses ini, guru menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pernyataan yang sering dilakukan oleh pengajar adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Pada proses ini, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Biasanya, pengajar menanyakan pertanyaan berikut kepada muridnya. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini, pengajar mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kasus 1, Ferdinand sering datang terlambat, bahkan tidak datang ke sekolah. Dalam seminggu terakhir, dia sudah 4 kali tidak masuk kelas, sehingga dia banyak ketinggalan pelajaran di kelasnya. Di sini, saya akan mencoba menyelesaikan kasus 1 dengan menggunakan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ferdinand, Ibu lihat dari absensi kelas dan laporan guru piket, kamu sering datang terlambat. Iya Bu, saya sering telat bahkan tidak masuk. Menurut kamu sudah berapa kali kamu tidak masuk? Saya pikir saya sudah 4 kali Bu, tidak masuk sekolah. Oh, sudah 4 kali kan? Apakah itu suatu kesalahan? Iya Bu, itu suatu kesalahan saya. Saya melakukan itu karena bangun kesiangan, semalam saya bermain HP sampai lupa waktu. Sehingga saya tidak mendengar alarm HP, saya berbunyi dan kesiangan. Ini saya juga kos sehingga tidak ada orang tua yang membangunkan. Baiklah Ferdinand, melakukan kesalahan itu manusiawi. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Ferdinand, kita cari solusinya bersama ya. Ferdinand, apakah kamu sering datang terlambat? Kenapa sih kamu sering datang terlambat? Saya datang terlambat karena saya susah tidur Bu, dan ketika saya susah tidur saya sering memainkan HP dan tidur larut malam. Dan ketika saya tidur larut malam, saya susah untuk bangun Bu. Dan saya juga tidak ada yang membangunkan di kos karena saya tidak tinggal dengan orang tua. Kamu tahu kelas yang sudah kita sepakati?
Ya Bu, saya tahu. Kalau terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Sangat penting Bu. Dengan disiplin saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan tidak ketinggalan pelajaran Bu. Seharusnya saya lebih menghargai waktu Bu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita, menghargai waktu membuat pekerjaan tidak menumpuk dan melatih rasa kepedulian kita. Baiklah Ferdinand, sudah sangat baik kamu meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Menurutmu, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat Bu. Tidak begadang lagi, tidak main HP, dan supaya tidur tidak malam, saya tidur lebih cepat dan tidak terlambat ke sekolah lagi Bu. Baik Ferdinand, kamu sudah dapat solusinya. Ibu akan terus memantau dan berkoordinasi dengan orang tuamu. Sekarang silakan kembalikan ke kelas ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Nurdian Sajarano. Saya dari kelas 12 IPS 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Lunggu. Dan saya menyadari akan kesalahan saya, yaitu terlambat datang ke sekolah. Saya akan berubah menjadi lebih baik lagi, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya, itu datang terlambat ke sekolah, dan saya akan lebih disiplin lagi dalam menaati peraturan. Terima kasih Bu Lunggu atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2, Ratu murid yang rajin dan mendapatkan juara kelas. Pada saat jam pelajaran geografi, dia marah dengan temannya, memaki temannya tersebut, bahkan temannya tersebut sampai menangis. Dia kesal karena temannya tersebut sering mencontek. Jika tidak diberikan contekan, dia menyindir Ratu. Hal inilah yang membuat Ratu lepas kendali dan marah, serta memaki temannya tersebut. Ratu, Ibu dengar dari Ibu Yulia, kamu tadi bertengkar dengan Nia ya? Iya Bu, saya kesal dengan Nia tadi Bu. Kenapa? Nia terus-terusan mencontek hasil latihan saya Bu. Jika tidak diberikan contekan, dia menyindir saya Bu. Bahkan terkadang nilainya lebih baik dari saya Bu. Oh begitu. Jika Ibu berada di posisimu, Ibu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Lalu, apakah kamu lakukan terhadap Nia? Saya marah-marah Bu, bahkan tanpa sadar saya memaki Nia Bu sampai dia menangis. Oh, pada saat kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Apa alasannya? Ya Bu, masa saya diam saja Bu memberikan dia contekan. Saya sudah susah mengerjakan di rumah Bu, dan dia dengan mudahnya mencontek latihan saya. Oh, kalau begitu wajar jika kamu merasa kesal. Ibu sangat menghargai sikapmu yang tidak bertindak lebih buruk dari ini. Bisa saja nanti kamu memukulnya, tetapi kamu tidak melakukannya. Sekarang, coba kita pikirkan, apakah tindakan kamu marah-marah sampai memaki dan membuat temanmu itu menangis sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati teman Bu. Menurutmu lagi, apakah saling menghormati teman itu perlu atau tidak? Perlu Bu. Baik, jika menurut kamu perlu, keyakinan apa yang perlu kamu lakukan saat kamu sedang marah? Sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menenangkan diri saya apabila ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru yang mengerjakan pada kelas saya, wali kelas saya. Tepat sekali Ratu, lain kali kamu harus lebih sabar dan bertindak dengan hati-hati. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelasmu. Terima kasih Bu, saya mohon maaf ya atas tidak senangnya saya Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, sibuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kirana. Saya dari kelas 12 IPS 2. Saya senang sekali sejak berdiskusi dengan Ibu Lunggu karena masalah saya yang tidak bisa menahan emosi karena teman saya mencontek latihan saya. Saya harus banyak bersabar dan mengendalikan emosi saya. Saya menyadari kesalahan saya dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu Lunggu atas semua bimbingan dan saran Ibu.